sangat kehilangan dia karena dia biasa menjadi imam untuk saya dan adiknya, apalagi pas saat-saat bulan Ramadan ya. Itulah momen-momen itu yang saya kangen. Kelumpuhan mungkin bisa menjadi pilu yang amat pedih, tapi kematian seorang anak yang amat dicintai mampu melemparkan orang tuanya ke dalam duka yang paling luka selama hidup. Inilah yang kini dirasakan Diana, ibunda Fatir Arya Adinata, siswa sekolah dasar asal Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Fatir yang merupakan korban dugaan bullying di sekolah harus kehilangan kaki karena diamputasi usai terjatuh ketika dijegal teman sekolah saat bermain pada bulan Februari 2023 lalu, kini telah meninggal dunia pada 7 Desember. Fatir meninggal di rumah sakit setelah mengalami sesak nafas kali kedua. Setelah sampai di rumah itu 3 hari sesak napas pun kembali tinggi ya. Dan kami membawa anak kami itu ke rumah sakit Hermina Bekasi. Di sana pihak rumah sakit sudah menyatakan bahwa penyebaran itu sudah di paru-paru dan mereka sudah meminta kami untuk memasuki almarhum ke ruang ICU dengan pemakaian ventilator dan selang makan. Dipanggil sama Allah itu dengan keadaan yang baik dan keadaan yang tidur tidak sakit ya, walaupun dia sesak napas seperti itu. Saya sampai mengira ini akan kesakitan, tapi ternyata dia diambil sama Yang Maha Pencipta itu dengan kondisi yang sangat pelan dan terlelap tidur. Bahkan saya tidak tahu, sampai saya berteriak kepada suster untuk memastikan anak saya masih ada atau tidak. Fatir pergi dengan wajah tersenyum. Tiada lagi sakit mendera tubuh. Ia telah berpulang dengan tenang dan damai. Namun bagaimanapun, selalu ada yang lebih menusuk dari kehilangan seorang anak tercinta. Suasana rumah yang dulunya dipenuhi tawa maupun tingkah Fatir kini sunyi senyap. Di bingkai inilah hati Diana benar-benar remuk. Dan yang amat membuat Diana benar-benar hancur, Fatir pergi sebelum merayakan ulang tahun ke-13 pada 14 Desember lalu. Dan inilah suasana momen mengenang ulang tahun ke-13 sekaligus pengajian dan doa mengenang 1 minggu kepergian Fatir yang diliput tim Insert Investigasi. Kali ini saya bersama tim Insert Investigasi sudah berada di kediaman Fatir di daerah Bekasi. Dan kita akan melihat seperti apa suasana pengajian dan juga tahlilan yang akan digelar malam ini. Biasanya kami tuh pasti almarhum meminta untuk makan di luar, berquality time sama adiknya. Tapi sekarang sudah tidak ada, jadi ya saya hanya bisa seperti ini, berbagi dengan anak yatim sebagai bentuk rasa saya seorang ibu memberikan yang terbaik di usia yang ke-13. Diana belum siap ditinggal Fatir, putra sulungnya. Jeritan batin menolak perpisahan itu ditumpahkan Diana ketika melihat kembali foto-foto putranya. Rasanya baru kemarin ia mengusap wajah, merangkul bahkan memuja sang putra yang dikenal pintar dan berprestasi. Beberapa piala yang berjajar di lemari, tanda hasil belajar serta buah perjuangan Fatir mengikuti berbagai lomba, kini jadi pajangan sekaligus kenangan yang amat lirih di hati. Piala-piala dia terakhir yang juara 2 cilik ya. Berarti memang Fatir juga adalah anak yang berprestasi juga ya Bu ya? Alhamdulillah dia anak yang sangat berbakat dan suka banget tampil. Dari dai sampai stand up komedi apapun itu dia mencobanya. Fatir anak yang aktif dan berprestasi. Seperti dai ya gitu, dia juara 2 apa 3 saya juga kurang tahu ya gitu, kalau lupa saya gitu. Dia
aktif dari kelas 5 lebih gencar lagi, terus komedi gitu juga dia gitu. Aduh, saya tuh sangat hancur ya gitu, karena saya mengenal Fathir itu dari kecil ya, dari pertama, walaupun saya mengikuti karena saya sama mamanya ada deket lah gitu ya. Dan Nelangsa teramat menusuk ketika Diana memandangi foto kenangan lebaran kemarin, di mana Fathir tetap berpose dengan wajah senyum dan girang meski menanggung derita sakit yang amat pedih. Momen terakhir lebaran tahun ini ya. Ini foto terakhir kami lebaran tahun ini, mungkin menjadi terakhir. Beliau sudah memakai tongkat saat itu dan berpuasa, alhamdulillahnya berpuasa. Inilah foto kenangan terakhir momen Idul Fitri. Luka duka teramat dalam membuat Diana kian tenggelam. Setiap memasuki kamar tidur Fathir, air matanya tumpah. Ia tampak tak sanggup menahan kesedihan serta air mata manakala memandang kasur tempat di mana Fathir berbaring terakhir kalinya. Bahkan ketika mengeluarkan satu persatu barang terakhir yang dibawa Fathir di rumah sakit, jerit batin kian tak tertahankan. Tidur di sini, dan ini foto zaman TK. Di sini berarti ya Bu ya. Oke, lalu Ini foto dia masih bayi. Ini handphone dia, dan ini kipas anginnya dia. Yang kemana-mana di rumah sakit ini dia yang bawa. Karena dia orang gemuk ya, jadi gerah bawaannya. Ini dan ini yang menemani dia di rumah sakit. Setiap saya pulang kerja ya, mau jam berapapun dia akan nunggu saya. Dia nggak pernah tidur. Mah udah di mana? Mah pulang. Dan selalu bilang, mah bawain cemilan. Itu yang akan saya rindukan. Baik, mana yang salah. Penetapan pelaku yang masih berada di bawah umur sebagai tersangka
barangkali bisa memberi efek jera sekaligus peringatan keras bahwa bullying tidak akan dibiarkan. Oleh karena itu juga, pihak keluarga korban pun enggan memberi maaf. Jangankan maaf, membuka pintu damai terhadap pelaku pun tidak sama sekali. Meski hukuman tidak bisa mengembalikan hidup Fatir kembali, setidaknya upaya keluarga mencari keadilan dan menuntaskan praktek bullying di sekolah bisa terwujud. L ini tidak pernah memberikan permohonan maaf ataupun bela sungkawa kepada saya sampai detik ini. Kondisinya saat ini sudah berbeda ya. Kemarin ketika saya berjuang untuk menyelamatkan anak saya sudah mengemis. Di sekolah saya sudah mengemis, di kepolisian juga saya sudah mengemis, dan sampai di titik anak saya sudah berpulang, damai itu sudah tidak ada artinya. Kalau kata Indo sih harus diproses secara hukum. Kalau memang itu dia sudah cukup umur, dia harus mempertanggungjawabkan. Mungkin permintaan maaf boleh diterima, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Dengan adanya upaya keluarga Fatir mengusut tuntas kasus bullying terhadap almarhum putranya, setidaknya bisa memutus mata rantai kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana dengan Iqbal Ramadan? Si tampan dengan keanekaragaman bakatnya menjadi bulan-bulanan warganet hanya karena suaranya dianggap false oleh warganet. Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.